Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan saya dari Presiden. Kan tadi Bapak bilang 100% kan bakal DHE ditempatin di Himbara. Tapi itu sebenarnya ada penolakan gitu Bapak dari asosiasi, salah satunya sawit. Kalau mereka tuh kayak karena biaya produksi mereka tuh tinggi gitu. Biar aja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran yang tadi. Mereka tahu di bank-bank itu terus cepat lari keluar. Biar aja protes. Kan peraturan kita yang bikin kan. Kira-kira aturannya keluar kapan Pak? Kan PP-nya sudah ditandatangan. Kurang apa lagi? Ya sudah, bentar lagi keluar kan bisa berlaku surut kan. Berarti kapan Pak? 1 Januari itu udah berlaku. Januari PP-nya. Harusnya sih keluar dengan lebih jelas. Sudah sampai minggu kedua tahun ini sudah keluar. Tapi pengusaha udah pada dapat juga gitu Pak salinannya itu. Harusnya dapat bocoran, mereka kan lihai. Anda juga dapat kan? Kalau orang nggak tahu. Pak, kalau misalkan itu tuh sebenarnya kayak ada dampaknya juga nggak sih Pak? Nanti kan dia kan sawit kan salah satunya penghasil devisa negara tertinggi begitu. Nah itu ada nggak sih nanti dampak ke negara sendiri? Dampak apanya? Mungkin kayak dari sisi devisanya. Kalau dia nggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisa kencang tuh. Rupiah akan stabil kan? Anda nggak nyalain saya lagi, rupiahnya lemah terus. Walaupun bursa saham naik, tapi rupiah loyo. Walaupun ekonomi bagus, tapi rupiah loyo. Kan ngomong gitu terus kan Anda. Dengan ini kan lebih kuat. Saya tadi tahun lalu kan 38 surplusnya. Kalau naiknya cuma 0,8 di cadangan devisa. Kan agak aneh. Terus kita berkutat di 150 udah bertahun-tahun. Artinya yang kebijakan dia kemarin kurang berhasil. Jadi kita coba perbaiki seperti ini dan kita lihat dampaknya seperti apa. Harusnya positif. Kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar aja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Ngaku nggak mereka kalau gitu saya itu. Siapa yang ngeluh nanti saya kejar. Iya. Pak, KL dengan serapan paling cepat di kuartal pertama apa Pak? KL dengan serapan cepat yang kira-kira menyerap cepat anggaran di KL pertama. MBG lah. MBG. MBG nomor 1 Pak. Dugaannya MBG udah belanja, pasti dia udah belanja banyak. Apalagi yang lain saya lihat deh. Tapi yang paling cepat sepertinya itu dia udah duluan. Terus saya lupa. Tapi yang saya yakin MBG udah duluan, kan udah jalan kan sekolahnya. Pak kemarin Pak gimana Pak kemarin daerah bencana bursa Pak. Udah 9.000 belum? Udah 9.000 Pak. Udah turun Pak 8.900 lebih Pak. Ya. Demutualisasi bursa gimana Pak? Satu-satu dulu. Demutualisasi bursa gimana Pak? SG itu nunjukin bahwa investor sudah semakin percaya pada fondasi perekonomian kita ke depan. Dia kan investor pasar modal kan forward oriented. Kalau mereka nggak percaya ke langkah-langkah kita, walaupun saya ngomong sampai bursa tetap aja jasa investor nggak akan masuk. Tapi ketika mereka lihat ada implementasi yang nyata, walaupun nggak sempurna ya, kelihatannya ke depan akan baik jadinya ekonominya. Otomatis perusahaan-perusahaan yang listed di bursa juga untungnya makin gede, valuasi bursa juga akan naik. Itu makanya mereka nggak mau ketinggalan masuk ke pasar modal. Jadi kalau kita lihat kan 2-3 bulan lalu udah positif tuh kan flow-nya ke kita. Jadi ya itu menunjukkan bahwa ada perbalikan sentimen investor domestik maupun global terhadap perekonomian Indonesia. Yang ke depan kita harus jaga terus. Jadi kalau gitu mah tahun ini 10.000 nggak susah amat. Bisa Pak 10.000 Pak kemarin bursa gimana Pak? Ya? Demutualisasi bursa gimana Pak? Apa tuh Rencananya tahun ini kan? Bursa apa? Demutualisasi bursanya bisa dibeli sahamnya sama publik. Itu jadinya tahun ini atau gimana Pak? Saya Dari belum tahu. Saya nggak tahu. gimana? Anda mesti tanya ke OJK. Kalau pandangan saya sih beresin dulu dari tukang goreng-goreng itu, baru demutualisasi. Pak, kemarin daerah bencana ada yang minta diskon untuk tarif listrik, Pak. Itu gimana, Pak? Apakah ada perbincangan? Daerah mana? Belum Daerah sampai bencana. Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin kalau itu PLN yang akan nyampein ke saya seperti apa. Belum sampai sekarang belum sampai ke saya. Tapi kalau misalnya diminta diskon tarif listrik dari Kalau daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk kan dana bencana kita itu. Karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi nggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan ya wajar aja nanti. Tapi saya belum terima permintaannya.
Pak, supaya defisit tahun depan ini kan udah deket 3 nih Pak. Tadi kenapa nggak nanya? Nanya Pak, cuma Dicoret nggak ya? masuk. Gue ada dicoret, gue ada dicoret. Gimana, Jadi Pak? gini, saya lihat kan, oh, kameranya kan banyak. Jadi gini, saya melihatkan kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata menutup tuh pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit kan, 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu bisa sih sesuai, nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, Ditjen Pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada. Jadi kita akan beresin biar dirinya nggak di sini. Tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun dia nggak ngeliat saya, tapi untuk percindung. Nah itu sorotannya apa Pak pas rapat di Hambalang Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar yang nggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakan kan yang sebelumnya tim 10 dari LNSW udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya dengan analisa yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul, dengan data yang lebih lengkap kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor. Kalau Anda tahu, pajak juga di banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan Batak apa? Bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu yang perusahaan dari asing, full asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita perbaiki. Jadi kita akan latihkan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan kotakin betul. Pak, apakah reorganisasinya nanti setelah Cortex selesai kan Pak? Enggak. Reorganisasi Dirjen Pajak setelah Cortex selesai kan? Enggak, kenapa? Seminggu 2 minggu kita beresin. Yang under invoicing perusahaan sawit tadi itu nilainya berapa potensinya? Itu kan kita lihat kapal per kapal. Let's say itu praktek yang biasa mereka lakukan. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50% kira-kira itunya. Kalau pukul rata ya kira-kira yang total ekspor mereka yang diakui lah separuhnya. Jadi nanti kita beresin mungkin kalau saya nggak tahu level pendidikannya seperti apa, tapi yang jelas kita akan kasih message ke mereka ke depan nggak bisa begitu lagi kita sikat perusahaan-perusahaannya. Saya nggak peduli Siapa aja Pak? Namanya dipegang Pak. nanti lah orang nanti dituntut gua Perusahaan baja itu Pak, baja ya di mana Pak?
Baja ada perusahaan baja Cina loh di sini loh, operasi di sini loh. Namanya mungkin mereka beli KTP tapi dia nggak bayar PPN. Nanti kita tadinya mau digerebek tapi nanti deh kita lihat saatnya. Oke, makasih teman-teman. Ya. Presiden juga udah tahu Pak soal perusahaan-perusahaan under invoicing sawit. Nggak, kalau dia lihat gambar besarnya dia tahu bahwa ada invoicing sawit, ada invoicing batubara. Tapi gimana prakteknya ini ditanyakan bukan urusan dia. Itu bagian saya untuk memastikan saya bisa menjalankan pesan presiden itu berkali-kali. Gue pikir sekarang baru 4 bulan kan di sini. Kalau 6 bulan lebih nggak ada implementasi lagi ya berarti gue nggak becus gitu kan. Dalam penilaian atasan kan. Jadi saya akan pastikan kita bergerak ke arah yang diarahkan oleh pemimpin saya. Terkait bonus atlet SEA Games kan 500 juta ditambah jadi 1 miliar kata Pak Prabowo, itu dari APBN atau bukan ya Pak? Emang dari mana? Apa dari kantong Pak Prabowo? Enggak lah, dari APBN. Emang nggak boleh ngomong itu? Kan besok kan mau dibaginya kapan ya? Hari ini Pak. Hari ini. Sekarang Pak. Oh, dari APBN itu dari dana tertentu ya. Berapa Pak dari Kemenkyu mengalokasikannya? Hanya 580 sekian tapi katanya turun jadi 480. Saya detailnya yang tahu itu di Kementerian. 480 miliar Pak. Ya. Oke, makasih. Oke, makasih teman-teman. Itu juga gara-gara praktik under voicing itu ya Pak. Under invoicing apa? Ya, akhirnya DHE SDA itu ditetapin 100% begitu. Gara-gara itu salah satu alasannya. Enggak, itu karena mereka cuma taruh di situ biasanya mereka taruh di bank kecil, langsung kan rupiahin tuh. Pindahin ke bank kecil, langsung beli dolar lagi keluar. Jadi cuma sebentar keluar lagi. Jadi kita ditipu. Sebenarnya saya nggak tahu motifnya kenapa lebih senang di luar. Memang mereka niatnya jelek atau gimana? Kan sebagian juga pinjam uang dari bank Indonesia di Indonesia kan. Kenapa dibawa keluar itu yang agak aneh. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat seperti apa pelaksanaan beberapa bulan ke depan. Nanti kita akan evaluasi terus. Yang jelas kalau ada kebijakan DHE untuk menjaga dolar supaya nggak keluar hasil ekspor tadi, ya kita harus jalankan dengan baik, dengan konsisten, dengan optimal. Kalau enggak, pemerintah akan jadi bahan ejekan aja. Saya nggak mau itu. Pak, sidang debottlenecking Pak. Ya? Sisa surplus BI katanya mau ditarik ke APBN sebelum diaudit dengan adanya PMK baru itu. Oh, saya nggak tahu. Mungkin sudah. Makasih Pak, ya. sidang debottlenecking kapan lagi nih Pak? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.